Bagaimana Bapak Ibu liburannya? Menyenangkan ya. Saya dan istri betul-betul istirahat di rumah karena sepanjang minggu ini kami flu, batuk, pilek, sempat di awal demam. Saya sudah menyampaikan ke Pak Vincent, ya doakan saya dan ditanya hari apa? Kamis ya. Bisa enggak Pak, sudah sembuh ya. Ya saya jawab ya masih pusing, kadang batuk pileknya naik, tapi dengan iman, ya, dengan iman sudah sembuh ya, oleh bilur Yesus. Ya, saudara, antara iman dan kenyataan tidak selalu sinkron pada waktu yang sama. Tetapi kenyataan kita selalu akan berubah sesuai dengan iman kita. Karena iman kita dasarnya adalah kebenaran, ya kan Bapak Ibu? Kalau kamu hidup dengan kenyataan, kita seringkali akan menjadi lemah. Kenyataan kok enggak berubah-berubah gitu kan. Kenyataan kok sakit terus, kenyataan kok enggak punya uang terus, kenyataan kok begini terus, begitu. Tapi Anda tidak perlu mempercayai kenyataan. Ya, karena kenyataan bisa dipalsukan. Tapi kebenaran tidak bisa diganti. Kalau Tuhan bilang gini, oleh bilurnya kamu sembuh, ya terimalah kebenaran itu. Ya kan? Karena kenyataan kita akan menyesuaikan dengan kebenaran yang kita percayai. Ya. Ada banyak orang yang sebetulnya percaya yang salah. Apakah dia juga mengalami apa yang dia percayai? Benar. Karena kepercayaan itulah yang menentukan, bukan kenyataan. Nah, beruntung sekali bahwa Bapak Ibu dan Saudara sekalian hari ini kita mempercayai firman kebenaran. Kita mempercayai Yesus Kristus yang adalah firman. Kita mempercayai akan janji-janji Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Dan itu sudah diselesaikan secara tuntas di atas kayu salib. Ya, jadi hari ini kita hanya memenuhi menikmati akan semua yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Hari ini judul firman Tuhan renungan kita adalah kasih karunia Tuhan di dalam Abraham. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan di dalam Abraham. Kita ganti Abraham namamu masing-masing. 1, 2, 3. Kasih karunia Tuhan di dalam Yakub. Ya. Kita mulai ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Selanjutnya ayat 2. Inilah janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Oke. Ayat 3. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, terutama khusus ayat yang kedua, itu adalah letak di mana Tuhan menaruh janji kepada Abraham. Dan disebut di dalam Alkitab janjinya itu adalah janji yang kekal. Janji yang bersifat wasiat. Janji yang tidak dapat ditambah atau dikurang, apalagi dibatalkan. Ya, janji itu adalah janji yang sebetulnya mengikatkan dirinya sendiri yaitu Tuhan kepada Abraham. Dan janji ini adalah dasar daripada kasih karunia. Ya. Jadi ini statement awal. Dasar awal kasih karunia itu apa? Janji Tuhan tanpa syarat.
Ya, kita tahu hukum Taurat bersyarat. Aku akan memberkati engkau jika engkau mendengarkan firman-Ku. Ya, engkau memperhatikan, engkau setia melakukannya. Maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Tetapi jika tidak, maka sebaliknya kutuk ini akan datang kepadamu. Nah, kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian membaca janji ini, janji Tuhan kepada Abraham, apakah ada syaratnya? Aku akan memberkati engkau, aku akan membuat engkau masyhur, aku akan menjadikan engkau berkat bagi segala bangsa dengan catatan. Enggak ada catatannya. Dengan syarat, enggak ada syaratnya. Sudah itu aja, titik. Ya, mau terima atau tidak? Ya, bahkan saya bilang begini, andai kata Abraham tidak menerima janji ini pun, janji itu tidak akan batal. Itu hebatnya akan janji dan kasih karunia. Kasih karunia sanggup untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Ya. Yang tidak ada syarat itu. Nah, sekarang bagaimana respon terhadap kasih karunia itu? Ya, nanti akan dibuat jelas di penjelasan berikutnya. Iman. Ya, dan iman itu ternyata tidak perlu diupayakan. Ada banyak orang berkata, aku enggak bisa percaya ya. Aku tuh pengen percaya. Bagaimana ya saya bisa belajar percaya? Ya. Dan orang berkata, aku tak pergi ke gereja lah. Aku tak pergi doa. Aku tak mengusahakan pelayanan ini, pelayanan itu. Supaya aku bangkit imanku. Ya. Dan ternyata enggak juga. Malah seringkali banyak orang menjadi stres. Karena dia berpikir bahwa dia akan menemukan iman di tempat-tempat tertentu. Dia akan menemukan iman ketika dia melakukan hal-hal tertentu. Tidak. Iman itu juga dikaruniakan. Dan Abraham, kita tahu bahwa dia adalah bapa orang beriman. Bagaimana dia bisa menyandang itu? Apakah dia telah menunjukkan karya iman yang begitu hebat? Dalam banyak hal, sebetulnya dia sama dengan kita. Iya kan? Ketika dia punya istri yang cantik, dia takut, dia dibunuh, ya, istrinya diambil. Dan dia bilang, jangan bilang kamu istriku, bilang aja kamu adikku. Saudara-saudara, gak punya iman sepertinya, iya kan? Dan ketika Firaun mengambil Sarah, dia gak bisa apa-apa. Tapi kasih karunia terus bekerja untuk Abraham. Dialah yang mengawal supaya Abraham bisa belajar terus untuk percaya kepada dia di tengah-tengah ketidakberdayaannya. Ya, dan Tuhan bela Abraham, bukan? Tuhan bilang sama Firaun, jangan jamah istrinya. Loh, istrinya? Dia bilang adik. Iya. Dan kamu harus kembalikan. Ya. Dia seorang nabi. Gimana? Pembelaan Tuhan kayak gitu. Bahkan Tuhan bilang dia seorang nabi. Nabi yang seperti itu. Bukankah ini kasih karunia? Saya tahu kita bukan orang-orang yang baik. Ya kan? Tapi kasih karunia itu Tuhan bagi kepada kalian. Tidak peduli bagaimana kondisi kalian. Bahkan di tengah kelemahanmu, kegagalanmu, ketidakberdayaanmu. Kasih karunia sanggup mengawal. Sampai engkau menemukan imanmu di dalam kasih karunia itu. Ya. Umur 75 tahun dia keluar. Ya, perjalanannya menuju ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu itu.
690 kilometer. Ya. Itu dari Haran menuju Kanaan. Sebelumnya bersama dengan ayahnya itu sudah menjalani kira-kira sekitar 900 kilometer. Ya. Dari Ur-Kasdim ke Haran. Jalan kaki Bapak Ibu. Total dari Ur-Kasdim sampai ke Kanaan. Negeri yang step by step Tuhan itu menunjukkan langkah demi langkah. Itu total 1650 kilometer. Kamu bisa ukur Surabaya Jakarta berapa kilo? Atau Semarang Jakarta deh. Ya, lewat tol 450-an. Dulu tanpa tol 550-an. Tapi ini jalan kaki. 3 kali perjalanan Semarang Jakarta. Bukan hal yang main-main. Dan dia meninggalkan segala sesuatu. Untuk pergi ke suatu tempat yang Alkitab berkata, dia tidak tahu. Berani melangkah sejauh itu Bapak Ibu? Di zaman yang sekarang ini sudah begitu hebat. Teknologi informasi, teknologi transportasi. Ayo, pergilah ke suatu tempat yang aku akan tunjukkan. Hari ini kamu belum tahu kamu mau pergi kemana. Tapi Abraham melangkah. Dan ketika keluar melangkah, Tuhan memimpin, menyertai, menunjukkan. Karunia iman bergerak bersama dengan janji Tuhan yang dikaruniakan. Dan itu adalah hidup Abraham yang ditunjukkan jauh sebelum Yesus Kristus dinyatakan buat kita. Hari ini kita melihat penggenapan iman melalui Yesus Kristus itu membuat kita hari ini diteguhkan begitu rupa. Tapi kalau kamu mundur pada zaman di mana Abraham hidup, kita akan melihat betapa itu hal yang sangat sulit. Hanya kasih karunia yang mampu mengerjakannya. Kita melihat apa yang ditulis Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayat 15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seseorang. Ya, pernah mendengar orang tua ngasih wasiat kepada anaknya? Ya, saudara-saudara, wasiat itu akan dibuka kalau orang yang menulis wasiat itu sudah meninggal. Nah itu, hukumnya wasiat itu nggak bisa diotak-atik. Ya, kepada siapa diberikan, isinya apa, karena wasiat itu sudah dinyatakan, sudah ditandatangani, sudah distempel, tidak bisa diotak-atik, tidak bisa diganti. Nah, hal ini dimaksudkan untuk janji Tuhan kepada Abraham. Ya. Jadi ini luar biasa. Ayat 17, maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah, janji kepada Abraham. Yang tadi sudah kita baca. Tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat. Yang baru terbit berapa lama? 430 tahun kemudian. Sehingga orang pikir bahwa janji yang Tuhan nyatakan kepada Abraham bisa hilang kekuatannya. Enggak bisa. Ya. Jadi janji Tuhan kepada Abraham itu adalah dasar kasih karunia. Ya. Dan janji itu tidak dibatalkan oleh hukum Taurat. Tidak mungkin. Tidak bisa. Ya. Ayat 16 kita naik sebelumnya. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Perhatikan, kepada keturunannya. Ini.
tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah dimaksud banyak orang. Ya, ada lagu, Bapak Abraham punya banyak anak, saya salah satu, kamu juga, mari memuji Tuhan. Enggak salah lagu itu, tapi konteks terhadap Tuhan berjanji kepada Abraham dan keturunannya, itu ternyata sebelum sampai kepada kita, itu hanya sebut satu orang saja. Ya, jadi belum sampai kepada kita, belum yang dimaksud kita. Ya, kita baca sama-sama selanjutnya. Ya, tetapi mulai dari situ. Ya, 1, 2, 3. Tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Nah, biarlah Alkitab menjelaskan Alkitab. Ya, kalau kalian tidak mendapatkan penjelasan ini dari Paulus, bisa jadi bahwa oh itu saya, oh itu mungkin yang seseorang yang lain, gitu kan? Ya. Ternyata yang disebut keturunan ini adalah Kristus. Kita kembali kepada Kejadian 12 ayat yang ke-7, ya. Saya bold di sini, ya. Ini keturunanmu. Kita baca, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Single, ya, bukan plural. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya, kepada keturunanmu. Kita lihat ayat yang lain. Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan, ini ketika dia berpikir bahwa andai kata Ismail boleh hidup, ya. Ismail adalah anak dari budak Hagar. Ya. Tapi Tuhan berfirman, bukan. Ya, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu. Dan kau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian apa Bapak Ibu? Yang kekal. Jadi perjanjian yang diberikan kepada Abraham itu sebetulnya sebelum diucapkan kepada Abraham itu sudah ada janji. Hanya belum diekspresi, belum dinyatakan, belum terbuka. Janji itu disimpan. Ya, wasiat itu disimpan. Ya. Perjanjian itu kekal, sudah ada dulu, sekarang dan selamanya. Untuk keturunannya. Katakan sama-sama, untuk keturunannya. Nah, siapakah keturunannya? Yang dimaksud bukan banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Ya, luar biasa ini. Saudaraku, janji kasih karunia itu kepada Abraham, jelas banget. Ya, karena menyebut Yesus Kristus. Sekarang ayat 18. Kita baca sama-sama. Dan saya merasa bahwa inilah anugerah kasih karunia yang disingkapkan jauh sebelum Yesus Kristus dinyatakan. Memang kalau kamu membaca di dalam Yohanes 1 ayat 16-17, kasih karunia itu datang ya melalui Yesus Kristus. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji. Stop. Ya, bukan itu. Kalau memang hukum Taurat itu menjadi sesuatu yang bisa difahami, diterima sebagai pengganti, ya,
maka janji itu tidak akan berlaku. Tapi tidak demikian. Selanjutnya kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi justru oleh janjilah Allah telah mengaruniakan apa? Kasih karunia-Nya kepada Abraham. Jelas Bapak Ibu? Abraham adalah orang yang telah menerima kasih karunia. Dasarnya apa? Janji. Saya mengulangi lagi ini. Ya kan? Dasar awal kasih karunia adalah janji Tuhan. Dan Abraham telah menerima itu. Nah, respon terhadap kasih karunia apa? Iman. Ya, dan Abraham adalah bapa orang beriman. Ya, dia adalah disebut sebagai seorang yang percaya. Galatia 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun. Apakah yang dimaksud dengan penuntun? Hukum Taurat. Ya, hukum Taurat adalah penuntun kita sampai kepada Kristus. Memang hukum Taurat kita nggak akan bisa lakukan. Tidak mampu, tidak sanggup. Hanya satu orang saja yang sanggup menggenapkan hukum Taurat, yaitu Yesus Kristus. Daud berkata hukum Taurat itu sempurna. Hukum Tauratmu itu kudus. Ya, benar. Aku mengaguminya. Tapi sayang, di bawah hukum Taurat, aku tertekan. Jiwaku tidak berdaya. Ya, sampai satu hari dia berkata, alangkah indahnya, alangkah bahagianya, jika dosa kita, pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Seolah-olah Daud berbicara tentang kepada masa depan di mana Kristus telah menanggung semua yang ditanggungkan kepada kita. Dan Kristus datang. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Tapi aku datang untuk apa Bapak Ibu? Menggenapinya. Dan menggenapinya untuk siapa? Saudara dan saya. Puji Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Kamu semua. Tidak ada yang terkecuali. Beritahu kepada sebelahmu. Kamu loh. Kamu loh. Kamu itu anak iman. Di dalam Yesus Kristus ya. Bukan karena kehendak kau sendiri. Tapi karena kehendak kasih karunia yang dianugerahkan, dilimpahkan kepada saudara dan saya. Jadi saya mengerti hari ini kenapa saya menerima kasih karunia. Karena saya percaya kepada Yesus Kristus. Ya, dan kalau saya percaya kepada Yesus Kristus, saya dihisapkan menjadi bagian daripada janji yang pada waktu itu disingkapkan kepada Abraham. Ribuan tahun yang lalu. Ya, saudara-saudara. Dan ini bukan kuat dan gagah saya, bukan kuat dan gagah daripada gereja di sini, tapi semua karena kasih karunia. Ya, benar. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan inilah kasih karunia itu. Yang dipikirkan oleh Daud. Betapa bahagianya kita jika semua pelanggaran kita tidak diperhitungkan. Kesalahan kita tidak lagi diingat-ingat. Apa
apapun yang kita buat, Tuhan tidak lagi mencatat. Karena saat ini yang sudah tercatat adalah apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Itu yang Bapa catat bagi kita. Ya. Baca lagi Bapak Ibu. Dengan suara yang kuat, dengan percaya. Ya. 1, 2, 3. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Hampir semua orang mengakui Abraham adalah orang besar. Yahudi pasti. Kristen iya. Dan satu lagi. Islam. Ya. Karena kita tahu melalui sepupu kita, mereka punya bapa yang sama. Bapa Abraham. Tapi satu orang yang membuat berkat Bapa Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa. Bukan karena keturunan secara daging, lahiriah, enggak. Yesus orang Yahudi. Dia datang kepada bangsanya. Bangsa yang dipilihnya. Tapi bangsanya menyalibkan dia. Tapi justru karena itu, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Dan berkat Abraham sampai kepada saudara dan saya. Haleluya. Aku dan kamu ada alasan pagi hari ini. Untuk bersyukur akan pekerjaan kasih karunia. Yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Dulu, jauh sebelum hukum Taurat ada. Janji yang tidak dapat dibatalkan. Janji yang tidak dapat dialihkan. Janji yang tidak dapat diubah. Janji yang sudah dimeteraikan. Dan Tuhan bilang, ini janji kepada kamu dan keturunanmu. Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah keturunan Abraham. Secara daging. Kalau kamu membaca di dalam Matius, ya, pasal 1, ya, judul yang pertama adalah silsilah Yesus Kristus. Ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau ngomong soal daging, saya bukan anaknya Abraham, Bapak Ibu. Saya bukan keturunan Yahudi. Kita semua juga. Ya, tapi Yesus Kristus disebut sebagai keturunan yang menerima, mewarisi janji itu. Sekali lagi, Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus terkutuk, Yesus mati di atas kayu salib, Yesus menanggung semua dosa, kejahatan, semua hal yang buruk, sakit penyakit, kelemahan, kemiskinan, ketidakberdayaan, kegagalan, keburukan rupa atas hidup kita. Dia menjadi terkutuk. Tidak ada kutuk yang lebih hebat daripada yang Yesus terima di atas kayu salib. Yesus Kristus membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada kamu, sampai kepada saya. Mari kita katakan dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus,
maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Amin. Saya menerima Yesus Kristus 29 April 1979, hari Minggu, sekitar jam 1 siang. Saudara-saudara, saya nggak tahu bagaimana pekerjaan ini dinyatakan buat hidup saya. Waktu itu saya masih umur 16 tahun. Saya menangisi diri saya. Dan saya maju ke depan ketika saya ditantang, apakah engkau mau menerima Yesus? Dan saya didoakan hari itu. Damai sejahtera, sukacita mengalir di dalam hidup saya. Dan waktu itulah saya tahu hidup saya menjadi milik Kristus. Saya punya jati diri baru. Ya. Di dalam Yesus. Ya, saya tahu keselamatan hanya di dalam Yesus. Saya tahu akan masa depan saya. Hidup saya di dalam Yesus. Tapi saya baru menikmati kedalaman akan kasih karunia-Nya itu dengan mendapatkan penjelasan dari ayat ini. Ya. Kita tunggu ya. Atau saya buka Alkitabnya. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saya mau kita mengucapkan dengan kalimat yang berbeda untuk janji Tuhan kepada kita hari ini. Ya, dengan mengatakan, saya adalah milik Kristus, maka saya juga adalah keturunan Abraham, ya, dan berhak menerima janji Allah. Ya, tunggu sebentar. Jadi ketika kamu dan saya dilahirkan di dalam Kristus, menjadikan ciptaan baru, ya, pada waktu itu kita dihisapkan sebagai keturunan, ya, di dalam Yesus. Nah, karena kita di dalam Yesus, sementara Yesus adalah keturunan Abraham, maka kita mewarisi janji Abraham. Makanya kita ini tidak langsung menerima janji Abraham. Tetapi karena kita percaya kepada Yesus Kristus, maka janji itu menjadi berlaku atas kita semua. Ya. Hari ini kalau kamu melihat semua kehebatan akan janji Tuhan di dalam sejarah umat manusia, tidak ada yang lebih hebat dari janji Tuhan kepada Israel. Tuhan bilang, aku setia meskipun engkau tidak setia. Ya. Dan aku mau memberkati engkau dan tanpa syarat. Kalau kita tanya apakah bangsa Israel adalah bangsa yang sebetulnya berkenan kepada Tuhan, jauh Bapak Ibu. Tuhan bilang ini bangsa yang tegak tengkuk, keras kepala. Ya. Domba tahu palungannya. Lembu tahu kandangnya. Tapi Tuhan bilang, umatku tidak. Sakjane ngenes juga ya. Masa sih Israel digambarkan lebih buruk dari domba. Domba tahu palungan. Ya, lembu tahu kandang. Tapi umatku tidak, bayangkan. Tapi Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Bukan karena siapa engkau dan apa yang engkau lakukan. Tapi karena aku. Alasan terbesar bahwa aku mengasihi engkau adalah aku.
Dan saya menjadi seorang yang sangat bisa membanggakan Tuhan dalam hidup. Itu bukan karena saya melihat siapa saya. Tapi saya melihat siapa Tuhan bagi saya. Tuhan yang begitu luar biasa. Teguh di dalam kasih karunia-Nya. Pendek kata seperti ini. Kita tidak akan pernah bisa menemukan di dalam dunia atau dimanapun juga satu pribadi yang dengan penuh komitmen berani mengasihi kita dalam keadaan kita tidak baik dan menjadikan kita baik. Ya, dan menerima kita dalam kondisi kita apa adanya. Bahkan setelah engkau dijadikan anak-anaknya, dia tidak pernah menaruh syarat apapun juga. Supaya engkau bisa menikmati berkat-berkat yang terbaik yang datang dari Tuhan. Kecuali hanya satu saja. Percayalah kepadaku. Itu aja. Percayalah kepada Dia. Itu cukup. Dan hari ini saya percaya. Saudara semua yang ada di sini akan semakin menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Amin Bapak Ibu. Aku mendoakan itu juga. Berlimpah-limpah untuk kamu semua jemaat. Agar kamu mengerti betapa hebatnya kuasa kasih karunia. Betapa hebatnya kuasa kekayaan kasih karunia. Sudah bisa? Belum bisa ya? Oke, Bapak Ibu ada HP? Silahkan dibuka. Ya. Galatia pasal 3 ayat 29. Kita pakai HP kita ya. Galatia pasal 3 ayat 29. Kita ngomong seperti ini. Saya adalah milik Kristus. Maka saya juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Oke? Atau saya dikte kalau saya nggak bisa ya. Oke, saya mengatakan, saudara mengikuti. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Saya mulai mengatakan ya. Saya adalah milik Kristus. Sama-sama? Maka saya juga adalah keturunan Abraham dan saya berhak menerima seluruh janji Allah. Amin, amin, amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Musik bisa maju ke depan. Kalau bisa dibuka, buka saja Kejadian 12 ayat yang kedua. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menyanyikan sebuah lagu, Kasih Karuniamu Tuhan, ya, kita ngomong sekali lagi ya. Galatia 3 ayat 29 ini, saudara mengikuti saya. Setelah itu, kalau memang memungkinkan, dibukakan aja Kejadian 12 ayat yang kedua. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ya, dengan percaya, dengan penuh iman, ya, saya adalah milik Kristus. Maka saya juga adalah keturunan Abraham dan saya berhak menerima seluruh janji Tuhan. Amin, amin. Oke, gak bisa? Oke, ya wis gak apa-apa ya. Kita nyanyikan aja lagu Kasih Karuniamu.
hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan janji-Mu. Ku terima segalanya daripadaku dalam anugerah-Mu, dalam musik saja, semua saat teduh, ya. Ingat akan kasih karunia-Nya. Janji Tuhan sudah dinyatakan kepada Abraham, dan janji itu bersifat wasiat kekal, tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Dan janji itu ada janji yang sama kepada Yesus Kristus. Hari ini engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau berhak menerima janji itu. Dan semua janji kepada Abraham, yaitu janji untuk diberkati, adalah janji untuk engkau juga. Tuhan akan membuat engkau masyhur, sebagaimana engkau diterima sebagai bangsa yang besar, bangsa yang dijanjikan Tuhan. Di dalam Yesus, engkau menerima itu juga. Semua janji Tuhan di dalam Yesus lengkap. Bukan hanya soal berkat, jasmani, tetapi juga hikmat, kepandaian, berkat kebahagiaan, berkat keberhasilan, berkat kesehatan, berkat semua yang ada di dalam Yesus menjadi bagianmu sampai selama-lamanya. Mari kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan percaya kasih karunia-Mu itu buat aku ya Tuhan. Kasih karunia-Mu buatku hidup. Kasih karunia-Mu buatku berharga. Kasih karunia-Mu buatku mulia dalam pandangan-Mu. Kasih karunia-Mu, kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang telah dinyatakan dalam kehidupan kami, tanpa syarat, tanpa tuntutan, dan berlaku sesuai dengan keadaan kami apa adanya saat ini. Inilah kami datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam pandangan-Mu, amin. Ku hidup sekarang dalam kasih-Mu. Ku yakin pasti akan jadi. Mari yang percaya katakan, ku terima segala-galanya, semua yang kami perlukan, semua yang kami inginkan. Terima kasih.
ku serahkan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Mari jemaat sejenak kita mengucap syukur untuk semua yang baik yang Tuhan Yesus selalu nyatakan dalam kehidupan kita. Kekuatan yang baru hari ini, kesehatan, nafas hidup, semua yang kita terima tanpa harus kita membayar, tanpa harus kita mengeluarkan uang. Tapi senantiasa itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Perlindungan, berkat-berkatnya, damai sejahteranya. Mari kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kira lama-lama syara lama ya sekira lama. Hera lama ya syara lama siara lama ya se. Kami bersyukur untuk kekuatan yang baru hari ini, untuk tubuh yang sehat hari ini, untuk keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, untuk pernikahan yang harmonis, untuk anak-anak yang baik, untuk menantu-menantu yang baik, untuk cucu-cucu yang baik, untuk pekerjaan yang baik Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami yang tidak pernah habis. Rahmat dan anugerah-Mu selalu baru setiap hari. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Mari angkat setiap suara-Mu, angkat hatimu. Pandanglah kepada Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib. Hanya lihat kepada Yesus saja. Sebab Yesus telah melakukannya bagi kita. Supaya berkat-berkat Abraham itu diberikan bagi kita. Tanpa susah payah, tanpa harus kita berupaya. Hanya oleh percaya saja. Janji itu telah diberikan bagi kita. Mari kita rayakan, kita angkat hati kita. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah mengaruniakan Yesus bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekira lama-lama syandara lama-lama. Hera basyakara lama patakara namala seluruh patakara lama se. Sere patakara lama sandara lama syara lama patakara basyara lama yas. Rapataka lama syara lama ya rapatakara lama. Mengalir. Kasih dari surga, kasih Yesus menghiasi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita telah tahu hari ini bahwa sesungguhnya sejak pada mulanya adalah kasih karunia. Dan bagaimana kasih karunia diberikan melalui janji Tuhan kepada Abraham. Dan bagaimana janji Tuhan kepada Abraham itu diberikan kepada kita. Karena ada satu pribadi, keturunan Abraham secara daging, yang telah mati tergantung di atas kayu salib. Dia terkutuk di atas sana. Bukan karena kejahatannya, bukan karena dosa yang dia lakukan. Karena sesungguhnya dia tidak pernah berdosa. Tapi dia lakukan, dia tergantung dengan begitu menderita, dengan tubuh yang hancur, rusak sejadi-jadi. Supaya janji-janji Tuhan kepada Abraham sampai kepada kita, bangsa-bangsa yang seharusnya kita terkutuk. Tetapi oleh kasih Kristus, pengorbanan Yesus, hari ini kita dibenarkan dan kita boleh menerima
semua berkat-berkat Tuhan kepada Abraham menjadi bagian milik kita yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, oleh apapun, bahkan oleh ketidakpercayaan kita sekalipun. Sekali kita percaya Yesus, janji itu tetap berlaku bagi kita. Terima kasih Tuhan. Saya rindu kita nyanyikan satu lagu. Kasih Yesus indah dalam hidupku, mengalir melimpah, memenuhi kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Semua jemaat katakan, ku tak dapat tanpa kasih. Panggil namanya Yesus, pegang tanganku sepanjang. Sekali lagi semua jemaat saja katakan, kasih Yesus menghiasi hati. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Amin. Yesus pegang tanganku sepanjang. Mari semua jemaat angkat tanganmu dan katakan, ini tanganku Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebat setiap hati kami Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari semua cepat katakan dari awal. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Mari rasakan lagu ini, rasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidup kita. Kalau ada di tempat ini yang merasa hatinya sedang gundah gulana, hatinya merasa kacau, kita merasa sulit hari-hari ini mengambil keputusan, mari tenangkan hatimu dalam kasih Tuhan. Sekali lagi bersama-sama jemaat saja. Kasih Yesus dalam hidupku. Mari semua jemaat angkat suaramu. Menghiasi. Semua jemaat angkat suaranya. Nyanyikan lagu ini dari hati yang paling dalam. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Yesus. Ini tangan kami Tuhan. Sepanjang jalanku, semua katakan, amin. Mengalir, membasahi setiap hati umat-umat. Sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Katakan, kasih-Mu ku merasa. Mari semua jemaat singer menolong jemaat untuk menyanyi lagu ini. Si Yesus mengalir. Semua jemaat nyanyikan lagu ini. Rasakan kasih-Nya pagi ini mengalir. Sebab hanya kasih Yesuslah yang sanggup menyejukkan hatimu. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu. Sekali lagi jemaat, bersama-sama jadikan saat ini saat teduhmu. Katakan, kasih Yesus mengalir Tuhan, seperti sungai yang tak pernah kering. Biar membasahi setiap hati umat-umatmu hari ini. Tidak ada yang terkecuali di tempat ini Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan, dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari taruh tanganmu di dadamu, katakan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh.
Kami rasakan kasih-Mu pagi hari ini, menjamah setiap hati umat-umat-Mu di tempat ini. Yesus hadir di tempat ini, karena firman-Mu yang memberitahukan kami, di mana 2-3 orang bersepakat berkumpul di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berjanji, aku ada di antara mereka. Dan hari ini kami rasakan kehadiran-Mu Yesus. Bila Engkau jamah setiap hati kami, Engkau menguatkan, mengokohkan setiap hati yang goyah. Engkau menjamah setiap pikiran-pikiran yang kacau dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Yesus. Sekarang semua jemaat, angkatlah kedua tangan-Mu. Dengan penuh rasa syukur dan percaya diri. Sebab Yesus berkata, aku tidak lagi menyebut kamu hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang tuannya kerjakan. Tapi hari ini Yesus menyebut kita sahabat-sahabatnya. Bahkan di atas itu semua, firman Tuhan berkata, barang siapa percaya Yesus, ia diberikan kuasa. Yaitu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu kuasa untuk meminta, kuasa untuk menerima, kuasa untuk menikmati. Apa yang Bapa punya, itu juga kita punya. Sama seperti Yesus, demikianlah kita hari ini. Jadi sekarang jemaat, dengan penuh percaya diri, angkat tanganmu dan terimalah bagianmu. Apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Selalu baru setiap hari, mengangkat engkau naik dan terus naik. Engkau menjadi kepala oleh hidupmu. Semua orang diberkati Tuhan. Nama Yesus diceritakan, Yesus dipermuliakan, kemuliaan Tuhan memenuhi negeri Indonesia. Oleh karena kehidupan kita dan gereja di tempat ini. Dan semua gereja-gereja yang lain. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Karena kita semua sudah dibenarkan. Tidak ada lagi dosa dalam hidup kita. Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus karena Yesus menanggung dosa kita. Dan hari ini Bapa menghadapkan wajahnya kepada kita. Karena dosa sudah ditebus sempurna oleh Yesus. Hari ini Anda sudah dibenarkan. Tuhan memberikan engkau damai sejahteranya. Yang melampaui segala akal. Yang melampaui segala pemahaman. Yang melampaui segala kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan kita. Kiranya damai sejahtera Kristus memerintah, memelihara dan menjagai hatimu. Memberikan penghiburan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya tinggal dalam hidupmu. Hari ini sampai selama-lamanya. Dia memeteraikan kita menjadi milik Kristus. Sekarang sampai Maranatha. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang umurnya panjang, semua yang percaya perjalanannya beruntung. Dan apa saja yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Serukan bersama-sama. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita hari ini, silakan duduk, selamat bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di ibadah minggu depan, Tuhan memberkati kita semua.